Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awalil Rizki kali ini membaca sebuah berita yang menurut saya substansi beritanya itu cukup mengejutkan ya. Tidak banyak media yang memberitakan soal ini. Sumber beritanya ini adalah pernyataan Purbaya di sebuah acara. Banyak media memberitakan pernyataan-pernyataan Menteri Keuangan di acara tersebut, tetapi yang dalam konteks ini saya melihat hanya beberapa. Salah satunya adalah dari CNBC Indonesia. Nah, judulnya Ekonomi RI tak dibereskan. Purbaya .2 2026 bisa ganti kekuasaan. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ditayangkan oleh CNBC Indonesia, jurnalisnya Jahwa Majid pada tanggal 1 Desember hampir jam 6 sore. Ini ada ilustrasi gambar dari screenshot TV Parlemen Pak Purbaya, tapi saya baca beritanya bukan dalam acara ini perkataan beliau ya, tapi ini foto dokumentasi. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan alasannya fokus untuk menumbuhkan peredaran uang primer atau M0 sejak ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Ia mengatakan kebijakan itu didasari dari analisisnya yang melihat kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah selama ini malah menekan ekonomi masyarakat. Terlihat dari tak tumbuhnya peredaran uang primer. Nah, jadi M0 itu uang primer ya, berujung pada demonstrasi besar-besaran pada Agustus-September 2025. Ini dari pernyataan Pak Purbaya ya. Nah, dikutip langsung nih kalimatnya. Saya juga enggak seberapa tahu kenapa melambat, tapi saya lihat orang-orang turun ke jalan, demo besar-besaran, dan kita lihat apakah demo itu sebentar akan hilang atau tidak, ucap Purbaya dalam acara pembukaan Rapimnas Kadin 2025 Jakarta Senin 1 Desember 2025. Jadi pernyataan ini dikutip dari acara Kadin ya. Menurut Purbaya, jika masalah perekonomian itu tak segera diselesaikan, demonstrasi bahkan bisa terjadi secara berkepanjangan saat itu. Bahkan memiliki potensi menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo pada 2026. Kita analisa kemungkinan besar enggak akan hilang kalau ekonominya enggak diperbaiki. Dan mungkin kita akan masuk ke sesi awal tahun depan, kita mungkin mengalami pergantian kekuasaan. Coba ini ya. Yang kosnya besar sekali buat masyarakat kita, tegas Purbaya. Memang konteks penjelasan ini adalah peristiwa demo di akhir Agustus lalu. Nah, dia sendiri diangkatkan pada tanggal 9 ya tadi di 8 September lalu langsung gerak cepat 9, kira-kira begitulah konteks pernyataan Pak Purbaya ini. Nah, langkah yang dilakukan dia sebagai Menteri Keuangan terutama mendorong peredaran uang primer M0. Jadi maksudnya dalam analisis Purbaya ini persoalan ketidakpuasan yang terjadi itu terutama sekali karena mereka, ini bisa kita telisik ya, kita telusuri dari pernyataan-pernyataan Purbaya bahkan awal-awal dilantik itu, yang bahkan dia sendiri minta maaf ketika menyatakan hal-hal tertentu, tapi secara umum dia tidak meralat pernyataannya. Menurut analisis Purbaya, ini masyarakat ini kekurangan uang gitu loh. Nah, uang itu M0 primer. Nah, cuma cara dia mengatasi, karena ini waktu pendek ya, waktu panjang tentu strateginya lain lagi. Itu mengucuri duit ke masyarakat. Kira-kira begitu sederhananya. Termasuk bagian dari itu ketika dia memindah SAL ke Bank Himbara beberapa waktu setelah dilantik itu juga dengan maksud menambah saluran ke masyarakat, dan salah satu bagian dari itu dampaknya pada uang primer. Nah gitu, dan buat menurut dia, nah ini khas Purbaya ya, langkah itu berhasil kan, sehingga demo tidak berkelanjutan. Andai berkelanjutan bisa menjatuhkan
pemerintahan Prabowo di tahun berikutnya. Itu dulu konteksnya ini seperti itu. Nah, potensinya ada untuk ke situ. Nah, tapi persoalannya lalu saya boleh berkomentar ya, bahwa apakah yang menyebabkan berhentinya demo-demo itu melandai itu adalah karena kebijakan itu atau hal lain. Ini kan jadi debatable ya. Ini ya Purbaya klaimnya begitu. Dan yang penting juga apakah ada perbaikan kondisi ekonomi yang mendasar jika itu sebagai penyebab atau sekurang-kurangnya latar belakang dari demo-demo itu. Nah, itu kan bisa panjang perbincangan. Jadi apakah mulai September, Oktober sampai sekarang ini kondisi ekonomi masyarakat itu betul-betul membaik sehingga tidak lagi perlu demo. Saya kira ini penyederhanaan Purbaya ini sering terjadi pada berbagai hal. Tapi hipotesis dia bahwa ekonomi yang memburuk lalu menimbulkan demo, menimbulkan ketidakpuasan dan bisa menjatuhkan satu pemerintahan itu benar ya. Artinya secara pengalaman berbagai negara termasuk Indonesia itu iya. Jadi faktor ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat itu memang bisa menjadi pemicu bahkan menjadi penyebab di beberapa negara ya. Utama dari pergantian kekuasaan itu benar. Tetapi dalam hal kasus tidak berlanjutnya demo Agustus, saya kira mesti banyak ya pengamat, bukan hanya pengamat ekonomi, pengamat politik, pengamat sosial kemasyarakatan, ya kayaknya nggak sependapat dengan Purbaya. Dan sebagai ekonom, saya juga meragukan dalam konteks apa setelah itu di September sampai sekarang ini ekonominya membaik lebih signifikan dibandingkan pada waktu demo itu Agustus. Kan beda kan jadinya. Ya, jangan lupa loh kalau pertumbuhan ekonomi triwulan kedua itu April sampai dengan Juni. Bagus katanya. Nah Juli sampai September triwulan 3 kan lebih buruk. Nah, artinya kan ini perlu panjang. Kemudian juga indikator-indikator lain terkait dengan ekonomi. Apa M0 ataupun uang primer itulah penyebab atau indikator lah ya terutama. Ini kan menarik. Apa benar kalau uang beredar dikucurkan lebih banyak, ekonomi bisa membaik? Itu banyak persyaratannya ya. Karena di banyak pendapat kalau uang beredar mulai dari M0 sampai M1, M2 dikucurkan, kerannya dibuka melalui kebijakan moneter, ditopang fiskal, lalu relaksasi perbankan. Nah, itu ekonomi akan bergerak. Itu perlu hal-hal lain. Jika sektor real dalam arti produksi, permintaan dan penawaran pada barang dan jasa tidak mengalami perubahan yang karena dinamikanya, jadi bukan karena tidak ada alat liquidnya, itu kan menimbulkan inflasi. Dan jangan lupa permintaan itu salah satu komponennya selain konsumsi masyarakat adalah ekspor. Kan kondisinya tidak sepenuhnya terkendali dari dalam negeri. Dalam hal ini pendapat Purbaya terlalu menyederhanakan dan memang itu bias satu mazhab ya, bahwa ini kurang uang. Ya, kurang uang. Nah, uang sebagai pendorong perekonomian itu perannya seperti apa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar likuiditas itu menjadi mesin pertumbuhan. Kalau banyak pendapat yang umum itu uang itu kayak pelumas ya, harus, karena kalau dia tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan cenderung mendorong, itu ekonomi bisa tidak pas tumbuhnya, lebih lambat dari potensinya. Nah, tetapi uang tidak sepenuhnya yang membuat menjadi sumber pertumbuhan itu. Jadi di sini kita masih perlu banyak yang diperbincangkan ya. Nah, saya baca penutupnya nih. Kenapa saya sok tahu? Memang ekonominya sedang diberhentikan, kata Purbaya. Nah, ini berhenti maksudnya dia mengkritik memang kebijakan moneter dan fiskal yang dianggap menghentikan daya beli masyarakat ya. Kira-kira gitu. Oleh sebab itu untuk kembali menumbuhkan peredaran uang primer. Nah, ini Purbaya menggelontorkan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia yang kini sudah mencapai 276 triliun ke sistem keuangan domestik, yakni melalui perbankan,
Melalui kebijakan itu, ia mengatakan peredaran uang primer kini telah tumbuh hingga kisaran 13% dan masyarakat tak lagi banyak melakukan demonstrasi, ya kan? Jadi antara statement-statement, data-data disimpulkan secara sederhana, dicari penalarannya, disimpulkan. Jadi karena uang beredar ditambahi, nah, masyarakat tidak demonstrasi, lalu tidak ada potensi terjadi pergantian kekuasaan. Dalam hal ini menurut saya Pak Purbaya sangat menyederhanakan dan kesimpulan itu meniadakan banyak faktor lain. Tapi tetap yang saya boleh garis bawahi dan cenderung setuju, kalau perekonomian dan khususnya kondisi ekonomi rakyat bawah tidak bisa diperbaiki atau bahkan memburuk, maka potensi pergantian kekuasaan bisa terjadi. Nah, mudah-mudahan tidak demikian ya.